Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bumi. Pasti lestari. Hai sang pemimpin. Jumpa lagi dengan podcast SMP Al Muslim dengan tema Our Tree for Our Long Life. Saya Nadia dari kelas 7C sebagai pemandu acara. Pada hari yang berbahagia ini, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dalam program yang bermanfaat dan inspiratif. Sang pemimpin pasti sudah tahu kan bahwa setiap tanggal 10 Januari diperingati sebagai hari apa ya? Ya, betul sekali. Pada tanggal 10 Januari diperingati sebagai Hari Pohon. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena udara yang kita hirup selama ini adalah anugerah yang diberikan Allah melalui pohon yang diciptakannya. Lantas, apa kontribusi kita untuk lingkungan? Mari kita sharing bersama narasumber hebat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Ibu Luh Areni SHMH. Beliau bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Yuk kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Nadia. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, bagaimana dengan Nadia? Alhamdulillah saya sehat juga. SMP Al Muslim juga adalah sekolah adiwiyata mandiri sejak tahun 2018 yang didampingi dan dibina oleh DLHK Sidoarjo. Baiklah, kalau begitu mari kita langsung saja ya mulai diskusinya. Oke. Seperti yang kita tahu, tanggal 10 Januari diperingati sebagai Hari Pohon, betul kan? Nah, bagaimana sih awal diresmikannya tanggal 10 Januari sebagai Hari Pohon? Oke, Nadia, sebenarnya sih setiap tanggal 10 itu memang merupakan Hari Pohon yang dicanangkan pada tanggal 10 Januari tahun 1993. Saat itu yang mencanangkan peringatan Hari 1 Juta Pohon itu adalah Presiden Soeharto. Jadi saat itu memang ada bermula dari seorang editor yang bernama J. Sterling Morton. Beliau itu menyarankan agar setiap individu itu menanam pohon. Jadi akhirnya berkembanglah ke seluruh negara, salah satunya juga di Indonesia. Jadi saat itu kenapa kok dicanangkan setiap tanggal 10 bulannya Januari, karena dianggap Januari itu adalah cuacanya yang cukup baik, jadi bukan musim kering, karena kalau kita menanam pohon kan harus saat pada musim hujan. Jadi saat itulah akhirnya dicanangkan sebagai Hari Sejuta Pohon. Awalnya seperti itu, akhirnya berkembang menjadi Hari Pohon. Itu mungkin. Oh, seperti itu ya. Maka dari itu tanggal 10 Januari ditetapkan sebagai peringatan Hari Pohon. Kalau begitu bagaimana sih kondisi lingkungan sekitar, terutama di Sidoarjo? Oke, kalau khususnya di Sidoarjo ya terkait dengan karena kita kan tahu dengan adanya pemanasan global, di mana-mana setiap individu harus selalu menjaga lingkungan sekitarnya. Misalnya karena saat ini di Sidoarjo juga sudah banyak ada perubahan karena pohon itu memang sangat kita perlukan karena itu yang menghasilkan oksigen. Jadi harusnya setiap kita menghirup oksigen setiap hari itu membutuhkan 3 pohon. Jadi kalau misalnya satu keluarga itu ada 5 anggota keluarga, jadi 3 kali 5, jadi harusnya 15 pohon ya harus ada di masing-masing keluarga. Jadi memang gambaran di Sidoarjo sudah mulai berkembang, kepedulian masyarakat Sidoarjo sudah meningkat lagi karena ini juga dampak dari kalau kita tidak berubah kapan lagi, terutama untuk adik-adik dan siswa sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi keadaan lingkungan Sidoarjo itu sudah mulai membaik ya? Ya, sudah mulai karena kita sudah sangat peduli, bukan hanya pemerintah saja, warga masyarakat Sidoarjo juga sudah mulai peduli bahwa terkait dengan perlindungan
dampak perubahan iklim itu sangat harus kita antisipasi. Jadi dengan cara menanam pohon. Tapi biasanya kita masih bisa melihat sampah-sampah plastik yang menumpuk di sekitar dan banyak kan. Nah, itu bagaimana sih cara mengatasi kerusakan-kerusakan seperti itu? Oke, kalau terkait dengan sampah plastik yang mungkin masih banyak dilihat yang di pinggir jalan ya, saya kira itu semua kembali kepada diri kita, karena pemerintah juga sudah tidak kurang-kurangnya melakukan pembinaan ke setiap, terutama karena di bidang di tugas saya harusnya setiap masyarakat, khususnya masyarakat sekolah itu harus lebih peduli lagi supaya tidak membuang sampah di sembarang tempat. Jadi misalnya kalau kita naik mobil, pasti di dalam mobil itu ada tempat sampah. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sampai membuang keluar jendela mobil ya. Kadang kita kan melihat, jadi mungkin itu perilaku seperti itu memang tidak harus kita rubah. Jadi kalau bukan diri kita, yang siapa lagi gitu. Mungkin itu. Jadi itu bisa membantu dalam kebersihan juga ya. Ya, karena kan pemerintah sudah banyak memberikan pembinaan dan sarana prasarana sudah disiapkan semua, tapi kalau diri pribadi nggak berubah bagaimana gitu. Padahal kita sudah sering juga melakukan pembinaan dan ke masyarakat desa. Kalau di desa itu ada namanya TPST ya, jadi setiap warga yang ada di perumahan atau mungkin sekolah itu harus bekerja sama dengan TPST yang ada di wilayah tersebut. Jadi tidak boleh karena sampah kan tidak boleh dibakar, ya kan, harus dikelola. Jadi yang organik untuk membuat kompos, yang organik bisa membuat reaksi daur ulang atau dijual di bank sampah dan akhirnya ke pengepul dan bisa untuk didaur ulang dengan bahan yang lain. Nah, saya penasaran nih, di DLHK adakah program untuk menjaga keseimbangan hidup masa depan? Oh, banyak sekali, terutama salah satunya sekolah adiwiyata, ya kan? Karena saya tahu SMP Al Muslim memang sudah sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Jadi itu adalah program yang ada di daerah Kabupaten Sidoarjo. Selain sekolah adiwiyata mandiri juga ada namanya Desa Berseri. Terus ada namanya juga Proklim. Kalau adiwiyata adalah untuk sekolah, desa Proklim adalah untuk masyarakat juga, Desa Bersih juga untuk masyarakat. Jadi itu program-program terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, kalau begitu adakah saran atau pesan yang mau Ibu sampaikan kepada para pelajar dan pemuda saat ini? Untuk seluruh pelajar, khususnya yang ada di SMP Al Muslim ya, saya berharap karena ini untuk masa depan kita harus berubah dan berubah perilaku kita yang lebih ramah lingkungan. Jadi salah satunya dengan membuang sampah sesuai dengan tempat yang sudah disediakan sekolah, misalnya ada pemilihan 3 tempat, dan perilaku kita, saya yakin untuk anak-anak SMP Al Muslim karena sudah sebagai sekolah adiwiyata mandiri ya, pasti perilaku yang ramah lingkungan itu sudah lebih ditanamkan dari sejak dulu, karena saya yakin SMP Al Muslim kepeduliannya sangat tinggi. Jadi untuk yayasan Yayasan Al Muslim, karena dari SD, SMP, SMA itu sudah mendapat predikat sebagai sekolah adiwiyata. Jadi saya berharap kepeduliannya itu lebih ditingkatkan lagi. Untuk melakukan itu kita kan butuh motivasi juga nih. Nah, siapa sih tokoh-tokoh lingkungan hidup yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua? Oke, mungkin kalau tokoh-tokoh kita nggak jauh-jauh ya, karena di Sidoarjo sendiri ada, itu namanya adalah Pak Sujono. Beliau itu berawal dari dia sebagai ketua RW di salah satu desa yang ada di Sidoarjo, yaitu di Desa Larangan Candi. Bermula beliau itu sebagai ketua RW dan menggerakkan masyarakat atau warganya untuk mengikuti, namanya dulu awalnya itu ada Desa Bersih dan Hijau. Akhirnya beliau menggerakkan itu
setelah mendapat predikat RW-nya akhirnya meningkat lagi mengikuti program Desa Berseri. Jadi Pak Sujono itu sekarang dia juga sudah mendapatkan predikat sebagai pembina Proklim, yang itu adalah programnya dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena Pak Sujono adalah sebagai penggerak yang ada di Kabupaten Sidoarjo saat ini. Oh begitu, terima kasih ya Ibu. Nah teman-teman, hari ini kita mendapat banyak ilmu sekali dan tentunya sangat-sangat bermanfaat. Ibu, sebelum kita mengakhiri diskusi, bisakah Ibu memberikan closing statement untuk memotivasi kami? Oke, baik Nadia dan teman-teman, khususnya untuk SMP Al Muslim ya, agar lebih ditingkatkan lagi kepeduliannya untuk bumi tercinta kita. Jadi mungkin sekolah ada program penanaman pohon ya, karena ini karena hari pohon itu diberikan setiap tanggal 10, ini sekarang tanggal 5 ya. Jadi monggo nanti kapan dicanangkan itu, jadi supaya lebih ada gregetnya atau ada jadi siswa itu harus lebih ternyata seperti ini, jadi bersama-sama menanam pohon. Mungkin yang nanti yang melaksanakan itu ada yang koordinir ada pihak sekolah. Jadi saya harap, karena mohon maaf untuk di SMP Al Muslim kok saya lihat loh, saya kaget beberapa tahun lalu saya kesini masih ada hijau-hijaunya. Ini tolong nanti mungkin Nadia nanti sampaikan ke sekolah ya, agar menambah penghijauannya lagi. Jadi misalnya dengan walaupun tidak memiliki lahan, tapi untuk membuat hijau itu gampang. Misalnya dengan bunga yang digantung. Sekarang lagi ngetren itu namanya pohon Lee Kuan Yew. Jadi bisa nanti di lantai 1, 3 dan 2 itu ditanam pohon. Jadi nanti kalau suatu saat hijau, jadi nanti kelihatan panjang, sekelilingnya meter itu hijau jadinya. Jadi tolong hanya itu aja sih untuk ke depan, karena ini terkait dengan penanaman pohon. Kok pas saya melihat sekolah SMP Al Muslim ini penghijauannya itu ya, jadi tolong nanti lebih. Terima kasih Ibu sudah memberikan nasihat dan pesan untuk kami semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi kita pada podcast dengan tema Our Tree for a Long Life telah berakhir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Terima kasih kepada Ibu Luh yang sudah berkenan menjadi narasumber dan kepada sang pemimpin yang menyimak podcast hari ini. Saya selaku host podcast hari ini mohon maaf setulus-tulusnya jika ada kesalahan dan kurangan. Sampai jumpa pada podcast SMP Al Muslim pada episode berikutnya. Terima kasih Ibu. Salam bumi. Pasti lestari. SMP Al Muslim, sekolah sang pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.